lagi meskipun online lewat udara. Tentunya kita mengharap sebuah keberkahan, sebuah kebermanfaatan dari ilmu yang akan kita pelajari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang an-nakirah wal ma'rifah. Oleh sebab itu, untuk mengharap ridho dan keberkahan ilmu kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kawan-kawan semua, mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang al-ismu min haitsul makna. Isim atau kata benda jika dilihat dari segi kekhususan maknanya, min haitsul makna. Al-ismu min haitsul makna, isim atau kata benda jika dilihat dari segi kekhususan maknanya itu dibagi menjadi dua. Apa? An-nakirah wal ma'rifah. An-nakirah wal ma'rifah, tentunya kalau mahasiswa bahasa Arab yang sudah pernah nyantri di pondok pesantren ini tidak asing dengan kalimat nakirah dan ma'rifah. Nah, nakirah dan ma'rifah ini berbeda. Lalu di mana yang membedakan? Baik, secara mudahnya saja begini. Nakirah itu enggak jelas, ma'rifat itu jelas. Taruhlah contoh begini. Tiba-tiba saya masuk kelas. Bayangkan saya sedang masuk di kelas. Tiba-tiba saya mengatakan pulpen. Apa yang saya katakan ini adalah kata benda. Pulpen. Paham tidak? Tentunya enggak paham. Masa Pak Masud tiba-tiba bilang pulpen, maksudnya gimana? Enggak paham kan? Akan berbeda ketika saya masuk kelas lalu mengatakan al-qalam. Nah, sama qalamun. Al-qalamu atau qalamun. Al-qalamu ini bisa menjadi isim ma'rifat karena ketambahan al. Tapi kalau saya masuk di kelas tiba-tiba mengatakan qalamun, ini adalah isim nakirah. Tapi untuk membahas lebih detail, maka saya akan menyampaikan dari nakirah dulu aja, karena nakirah yang sedikit tanda-tandanya. Lalu nakirah itu apa sih? An-nakirah ay kullu ismin dalla ala syai'in ghairi muayyanin. Apa itu, Pak? Yaitu isim yang tidak jelas maknanya, atau bersifat masih umum, atau kata benda atau kalimat isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang belum tertentu. Nah, dengan bahasa itu kan kamu nanti yang baru awal-awal tambah mudah. Pokoknya nakirah itu adalah kullu ismin dalla ala syai'in ghairi muayyan. Itu maksudnya gimana? Isim yang belum mempunyai kekhususan makna. Misalkan contoh, kalau mahasiswa itu bahasa Arabnya adalah thalibun. Bisa kita lihat contoh di samping ini. Di sini saya sajikan thalibun. Artinya apa? Mahasiswa. Satu mahasiswa laki-laki. Ya, mahasiswa pasti laki-laki dong, masa mahasiswa perempuan. Mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini bermakna umum. Umumnya gimana? Mahasiswa yang mana? Ketika saya masuk bilang mahasiswa. Mahasiswa yang mana Pak Masud?
atau menggunakan bahasa Arab tolibun. Tolib yang mana? Jadi tidak ada alnya, ada tolibun, tidak ada alnya. Atau bilang mahasis tolibatun, dibaca tanwin, maka itu belum jelas maknanya. Masih apa itu istilahnya? Ya belum mempunyai makna khusus. Mahasiswa yang mana, mahasiswi yang mana. Maka nakirah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu isim yang menunjukkan makna umum, tidak tentu, dan biasanya ini didahului dengan tidak ada alnya gitu aja. Pertama yang saya sampaikan untuk pembelajaran awal tidak menggunakan al. Biasanya kalau isim kata benda yang tidak menggunakan al itu menggunakan tanwin. Kalau sudah pakai al tidak boleh pakai tanwin. Paham ya ini? Bisa dilanjut ya? Baik. Itu nakirah bisa dilihat ini bentuk mufradnya tolibun, tolibatun. Bentuk musannanya berarti tolibani, tolibatan. Bentuk banyak atau bentuk jamaknya yaitu tolibuna, tolibatu. Itu masih nakirah. Itu belum jelas maknanya. Misalkan para mahasiswa. Nah, para mahasiswa yang mana? Dua mahasiswa yang mana? Kalau dikasih al kan jelas. At-tolibu, at-toliba, ini jelas. Yang kedua, pembahasan nakirah sedikit aja, karena tidak jelas. Tidak jelas itu nggak usah dibahas lama-lama. Sesuatu yang sudah tidak jelas nggak usah dibahas. Maka kalian itu kalau tidak jelas ya sekarang nyebutnya nakirah aja. Wah kamu itu kayak nakirah aja. Cintamu padaku seperti nakirah. Nakirah gimana? Gak jelas gitu aja. Maka sekarang kita membahas sesuatu yang sudah jelas saja. Apa itu? Ma'rifat. Ma'rifat dalam kaidah an-nahwiyah ini berbeda ya dengan ma'rifat ala kaidah sufiyah. Kaidah ilmu ma'rifat. Ini ma'rifat dalam ilmu nahwu. Al-ma'rifat itu apa, Pak? Kalau ma'rifat, Pak? Ataukah ma'rifatullah ila ma'rifatun nafsi ila ma'rifatullah? Bukan. Ini ma'rifat dalam ilmu nahwu. Kebalikannya dengan nakirah. Kalau ma'rifat itu adalah dulu ismin dalla ala syai'in muayyanin. Kalau tadi ghairi muayyanin, kalau sekarang adalah muayyanin. Setiap kalimat isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah jelas atau sesuatu yang tertentu atau mempunyai makna khusus. Nah, al-ma'rifah itu ciri-cirinya ada banyak. Sebagian ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4. Nah, di sini saya menyampaikan tanda-tanda ma'rifat itu satu asya. Ada 6. Ini versi saya tak sampaikan ya. Kalau nanti salah ya dikoreksi bersama karena kita semua adalah tahap belajar. Yang pertama apa sih? Ditandai dengan al. Al-ma'rifah bi al. Ini tanda-tandanya. Kita semua itu punya tanda. Maksud tandanya ya seperti ini. Zulaikha tandanya seperti itu. Emil tandanya seperti ini. Siapa lagi nama-nama yang ada di kelas ini? Hana tandanya seperti ini. Siapa lagi lah kemarin nama-namanya absennya nggak ada. Dengan al. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua itu
isim domir. Nah, sebagian kitab ada yang mengatakan isim domir yang pertama. Di sini kesempatan ini saya menyampaikan yang kedua adalah isim domir. Ketiga isim alam. Keempat isim isyarah. Kelima isim mausul. Keenam al-mudhaf ila ma'rifah. Mudhaf ila ma'rifah atau kita sebut idhofah ya, bisa disebut idhofah. Tapi mudhafnya mudhaf ila ma'rifah. Baik, kita bahas secara detail satu persatu al-ma'rifah bi al. Di awal tadi saya sudah membedakan antara nakirah dan ma'rifah. Kalau nakirah tidak menggunakan al, kalau ma'rifah menggunakan al. Al ini maksudnya adalah alif lam ta'rif, al ma'rifah, alif lam. Tapi tidak semua yang tidak menggunakan al itu ma'rifah. Tapi yang menggunakan al itu bagian dari ma'rifah. Baik, kita bahas dari yang pertama al-ma'rifah bi al dengan menggunakan al. Contoh at-talib, al-qalam, al-kitabu. Ini jelas ya. Kalau tadi at-talibu itu secara otomatis mempunyai makna ini mahasiswa. Al-ustadzu ini ustaz. Ustaz ini ustaz. Tanpa harus dikasih hadzal ustaz, hadzal talib. Tanpa itu sudah mengandung makna jelas. Hanya ditambahi al saja. Talibatu, at-talibuna bisa. Al-ustadzu, al-mudarrisu, apalagi al-fallahu, apalagi ya, pokoknya pertama anggap aja yang ada alnya itu adalah isim yang sudah ma'rifah. Paham ya? Yang kedua, isim domir. Isim domir itu biasa kita sebut dengan kata ganti. Kata ganti dia, mereka, dia laki, dia perempuan, dia berdua, kamu, kamu laki, kamu perempuan, itu kata ganti. Pertama tadi saya menyampaikan bahwa al-ma'rifah bi al, ma'rifat menggunakan al. Tapi tidak semua ma'rifat menggunakan al. Contoh isim domir huwa. Ini selamanya tidak bisa al-huwa, al-hiya. Al-hum tidak bisa. Maka ini huwa, huma, hum. Tidak boleh al-huwa, al-huma, al-hum. Kenapa? Ini sudah ma'rifat. Ciri yang pertama adalah ada alnya, yang kedua adalah isim domir. Pokoknya nanti kalau bertemu dengan sebuah jumlah mufidah, nanti kalau ada isim domirnya, itu berarti anggaplah dia itu ma'rifat. Huwa dia laki-laki, dia perempuan, hum mereka laki. Maka tugas kalian di bab domir ini harus hafal. Domir muttasil, domir munfasil, ini harus kalian hafalkan. Ad-dhamair ini harus dihafal. Tugas ini tugas. Nanti UTS-nya adalah menghafal. Tugas pertama. Pertemuan yang lalu ada tugasnya, nanti dikumpulkan.
Pertemuan kedua, tugas kedua yaitu menghafalkan ini, menghafalkan dua rumah, iya rumah, guna. Tergantung kamu mau pakai lagu apa terserah, yang enak pokoknya. Lalu teknik hafalannya gimana Pak? Kamu hafalkan karena kita masih online. Hafalan, ketika sudah hafal, rekaman, lalu taruh di drive, linknya kirim ke saya. Ini tugas bagian dari UAS. Tugas kedua, hafalan. Ada dua slide ini tentang domir ini dihafalkan semua. Dua rumahum, dia rumahunna, anta antuma antum, anti antuma antumna, ana ahum, itu harus hafal. Siap ya? Nah, domir itu ada yang bisa disambung, ada yang tidak bisa disambung. Termasuk ini pun harus dihafalkan, yang disambung maupun tidak disambung harus dihafalkan. Karena untuk menuju nanti kalian agar bisa bahasa Arab yang baik dan mudah, itu beberapa materi harus kamu kuasai, harus kamu hafalkan. Ciri ma'rifah selanjutnya apa Pak? Ciri ma'rifah selanjutnya yaitu isim alam. Isim alam itu yang menunjukkan nama orang, juga nama tempat, juga nama hewan, bisa. Nah, sedangkan alam itu sendiri ada bagiannya, ada alam alami, ada alam dunia, ada alam lakob. Tapi tentang alam, tiga alam ini tidak saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti ada pembahasannya tersendiri di waktu yang akan datang. Misalkan di situ saya tuliskan Ka Ja'far wa Khirniko, seperti Ja'far, seperti Irniko. Irniko itu nama seseorang perempuan, Ja'far nama laki-laki. Ini menggunakan al tidak. Nama orang, nama tempat tidak menggunakan al. Contoh Mas'ud, Muhammad Mas'ud, tidak usah menggunakan al Muhammad, al Mas'ud untuk menjadi ma'rifah. Muhammad Mas'ud yaitu, ya saya ini Muhammad Mas'ud. Misalkan Pak Bekti, itu ya nggak usah. Pak Al Bekti nggak usah nama ya. Jadi ini alami, alami, nama orang, nama asli itu tidak usah menggunakan al. Nama tempat pun sama. Salatiga tidak usah as-salatiga. Suruh tidak usah as-suruh, nggak usah. Surun, asrun nggak usah. Semarang, Semarang nggak usah, nanti malah racet dong. Kemana? Ilas Semarang, nggak usah. Ila aina tetap, ya Ustaz. Cukup aja. Ila Samari, ila Salatiga. Ada bu ila Salatiga, nggak usah. Ada bu ila Semarang, ilas Semarang, ilas Salatiga, nggak usah. Ila as-salatiga, salah. Lah katanya ma'rifat itu pakai al Pak. Iya, al itu bagian dari ma'rifat, tapi tidak semua ma'rifat pakai al. Dipahami nggih? Yang tidak pakai al apa? Isim domir. Terus apa lagi? Isim alam. Nama hewan, nama kuda, nama unta. Ini kan ada nama kuda, nama unta, nama anjing. Tidak usah menggunakan al. Kan ada tetangga kita yang
mempunyai anjing atau mempunyai kucing, dikasih nama Kati nggak usah Alkati nggak usah, gitu ya. Baik, lalu tanda makrifat berikutnya apa Pak? Isim isyarah. Isim isyarah ini yang mempunyai makna tunjuk, ya, sering kita sebut isyarat atau kata tunjuk, atau biasa kita sebut dalam dunia akademik itu dengan istilah kata benda yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu benda yang dimaksudkan atau benda tertentu. Apa tadi? Kata benda yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu benda tertentu itu isim isyarah, baik dalam jarak dekat maupun dalam jarak tertentu. Contoh, ada hada, hadhihi, ada zalika, ada tilka. Nah, itu sudah saya kasih contoh di sini, misalkan hada talibun, hadanya ini ma'rifat, talibunnya ini nakirah. Tapi itu sudah menjadi jelas, ini satu mahasiswa. Hadhihi talibatun, ini satu mahasiswi, atau satu mahasiswi ini, atau satu mahasiswa ini, ya tergantung dengan sukanya yang mana. It's okay, maafin muskilah. Nah, ada yang jarak dekat maupun jarak jauh. Jarak dekat ya ada, jarak jauh ya zalika, tilka, itu kan untuk itu nggak mungkin dekat. Kalau dekat ya pasti ini. Ada lagi gunakan. Kalau jauh banget Pak, sini Sumatera misalnya, gunalika, biasanya menggunakannya seperti itu. Lalu tanda makrifat berikutnya apa Pak? Yang masuk ke golongan makrifat Pak? Al, yomir, pemneh. Apalagi tadi? Alam, apalagi? Isyarah, apalagi sekarang? Mausul. Mausul, alladzi, allati, alladzani. Lah mausul itu apa? Mausul itu yang menghubungkan. Jadi isim mausul itu adalah yang menunjukkan makna tertentu sebagai penghubung. Penghubung dengan apa Pak? Ya tentunya penghubung dengan kalimat ke kalimat yang lain. Penghubung dengan jumlah, bisa kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kalimat bermakna kata, jumlah bermakna kalimat. Gitu. Kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Oke. Ini saya sajikan contoh-contohnya, nanti bisa dipelajari sendiri di rumah. Lalu yang terakhir apa Pak? Yang terakhir itu mudhof ilal ma'rifah. Contoh apa? Kitabun. Kitabun itu mudhof. Maka ketika ini hanya kitabun saja, ini nggak jelas. Kitab yang mana, buku yang mana sih? Maka harus digabung dengan makrifat. Makrifat apa? Bisa dengan dhamir atau bisa dengan isim langsung, makrifat langsung. Jadinya apa? Jadinya ketemu mudhof dan mudhof ilaih, sandar menyandari. Maka ketika sudah saling bersandar, itu sudah jelas ada sandarannya, itu jelas. Menjadilah itu makrifat disebut dengan idhofah. Idhofah itu adalah gabungan dari mudhof dan mudhof ilaih. Maka ini yang masuk ke
golongan ma'rifat adalah mudhof ilal ma'rifat. Nah, kita sebut dengan idhof, bisa disebut dengan mudhof, tapi yang dimaksud adalah mudhofnya. Contohnya apa, Pak? Kitabun. Agar menjadi ma'rifat bagaimana? Kitabuka, kitabmu. Kitabuhu, kitabnya. Kitabuha. Bergabungnya kitabu dengan hu itu kan jelas. Tapi kalau kitabun saja itu tidak jelas. Itu nakirah. Tapi begitu gabung dengan hu atau ha, maka itu sudah menjadi ma'rifat. Atau biasa kita sebut dengan mudhof ilal ma'rifah itu begini. Kata benda yang digabungkan dengan isim ma'rifat. Kata benda yang digabungkan dengan isim ma'rifat. Di mana? Ya di belakangnya tentunya. Kata benda digondeli. Gondeli itu bahasa kita apa sih? Ya digabungkan aja lah. Kalau nanti yang dari luar Jawa nanti nggak paham bahasa Jawa. Sehingga dia itu menjadi ma'rifat. Contoh mati rosatika, kita buka kolam muka, yaitu. Maka tadi jenengan harus hafal domir. PR-nya minggu ini domir harus hafal, semua di store ke saya melalui link Drive. Kalau sekarang kan punya email semua, atau kirimkan ke saya melalui Drive, Google Drive itu ya, biar tidak memenuhi memori saya. Berapapun kalian kirim link itu tidak berpengaruh pada kelemotan PC saya. Itu tugas yang kedua. Lalu tugas yang selanjutnya yang harus dikerjakan untuk mengukur apakah jenengan ini paham atau masih butuh dijelaskan lagi, maka bisa dikerjakan ini. Ini saya sajikan teks di sini, bisa kamu kerjakan. Mengerjakannya bagaimana, Pak? Silakan kamu kelompokkan mana yang masuk ke kategori ma'rifat, mana yang masuk ke kategori nakirah. Hanya itu. Mudah kan? Kalau kalian benar-benar paham, maka akan tahu. Buatlah tabel seperti ini. Di situ ada nakirah, ada ma'rifat. Lalu pengen jelaskan. Kamu jelaskan, itu kolomnya nanti kamu tambah. Itu hanya sampling aja. Kamu tambah sendiri sehingga menjadi banyak. Sebanyak-banyaknya jumlahnya ada berapa itu nanti akan ketahuan. Nah, yang mengungkapkan hanya sedikit berarti masih butuh dipahamkan lagi. Di situ ada misalkan kamu mendapatkan kata gua. Nah, ini adalah masuk ke kolom ma'rifat. Misal ini loh, misal. Masuk ke kolom ma'rifat, kemudian jelaskan gua al-ma'rifat. Jelaskan isim domir misalkan. Ma'rifat karena isim domir. Saya rasa pertemuan kedua ini kedua keberapa ini ya? Ya, anggap aja ini yang online kedua ya, karena kemarin i'rabnya saya gabung, maka sekarang nakirah dan ma'rifat segera dikerjakan, segera dilaksanakan, karena ini bagian dari tugas panjenengan untuk mengukur kemampuan panjenengan dalam mendapatkan sebuah materi. Yang belum paham bisa ditanyakan lewat kolom di bawah ini boleh, atau lewat grup WhatsApp nanti juga boleh, atau Japri juga boleh. Tapi biasanya kalau WhatsApp itu saya slow and low respon, jadi mohon maaf. Bahkan di kolom komentar pun juga begitu. Selamat mengerjakan, selamat, semoga sukses, semoga ilmunya menjadi berkah. Kalaupun yang capaiannya sudah sampai alfa
afiah, harap bersabar karena kontrak kita pertama kalian bersepakat untuk meminta pembelajaran dari nol. Begitu. Insya Allah sebentar lagi kita akan tatap muka. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah.